Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman berada dalam kondisi yang sehat semuanya, amin ya. Oke, untuk pertemuan ini kita akan mengenal tool yang namanya text ya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat teks ya, dan sekarang kita akan mengenalkannya lagi tentang penggunaan teks ini dan pemberian efek layer style. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Yang pertama kita bikin project baru atau new project ya, file new. Oke, di sini kasih nama bebas. Dan untuk presetnya saya pakai yang web saja ya, yang sudah ada di sini. Terus saya klik OK. Nah, seperti biasa akan muncul satu layer yang dinamakan background ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada gembok ya. Nah, di gembok ini kita bisa hilangkan dengan cara klik kiri 2 kali. Nah, terus kita OK. Nah, dia sudah menjadi layer 0 ya. Oke, kita bisa hilangkan dulu saja. Kita bikin layer baru dan layer 0 kita pilih, terus kita pilih delete. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan teks ya. Atau kita background dulu nggak apa-apa di sini. Sini kita pilih warnanya. Oke, biar mudah saya pakai yang agak gelap saja. Oke. Kemudian untuk menerapkan background di sini ada beberapa cara. Kita bisa pakai bucket ya, Paint Bucket Tool ya. Tinggal klik kiri, selesai. Atau kita bisa tekan Alt Del. Nah, Alt Del ini berarti menerapkan warna yang ada pada atas warna ini ya. Ini kan ada dua warna ya, ada yang biru dan hitam. Jadi kalau kita mau langsung menerapkan yang bagian bawahnya, berarti kita tekan Ctrl Del. Kalau kita mau menerapkan yang bagian atasnya atau yang dalam kondisi ini warna biru, kita tekan Alt Del. Nah, atau pakai bucket tool saja tidak apa-apa. Oke. Nah, kita lanjut lagi ngebahas yang masalah gembok tadi ya. Kalau kita lihat di sini kan tidak ada gembok ya. Jadi kalau kita misal di sini ada layer shape ya. Oke. Sebentar. Oke, nah sini ada shape ya. Kemudian saya klik, oh ya, nah di sini juga nih. Jadi kan kita harus pilih layernya dulu ya. Kemudian kita bisa geser. Nah, harus kita pilih layarnya, kemudian kita bisa geser layar tersebut. Kita juga bisa dalam move tool ini kita pilih yang auto select. Auto select ini kalau kita nyalakan, kalau kita klik ya salah satu objeknya, itu akan otomatis terpilih layarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak ada pesan error kalau layar tidak ada yang terpilih ya. Nah, seperti ini. Coba kalau saya matikan, kemudian layar dalam kondisi off, tidak ada yang terpilih. Saya mau geser yang polygon ini. Nah, dia katanya tidak ada layar yang terpilih. Move tool tidak bisa dipakai. Jadi kita nyalakan dulu auto selectnya. Jadi kita bisa pilih, tinggal klik dan drag ya. Nah, oke, kembali lagi masalah gemboknya. Kalau di sini tidak ada gembok ya. Kadang kalau kita dalam kondisi move tool, kemudian ada auto selectnya, ketika kita mau geser yang polygon ini, kadang kita malah kepilih yang bagian belakangnya. Dan ini tergeser. Oke. Nah, kalau kita pengen dia tetap diam, ya, si background ini tidak terpengaruh dengan editan kita, berarti kita bisa menambahkan lock ya, atau gembok, biar si layar ini terkunci, sehingga dia tidak akan otomatis terseleksi ya. Nah, gitu. Jadi dia tidak akan merubah posisinya. Ini gunanya lock. Jadi kita bisa langsung pilih gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, seperti biasa dalam penggunaan text tool, kita pilih yang horizontal type ya.
Di sini kan ada beberapa. Cuman kita pakai yang horizontal, kita klik kiri, kemudian kita klik di sini. Oke, kemudian saya tuliskan oke, saya klik OK dulu. Oke, move tool, saya geser dengan menahan tombol shift. Oke, di sini masih belum terlihat karena warnanya masih biru juga. Kita OK dulu. Nah, kemudian kita rubah warnanya bisa menggunakan teks seperti ini, kayak waktu dulu ya. Kita Ctrl A, terus kita rubah warnanya. Contoh putih ini ya. Oke. Atau bisa juga kita menggunakan panel karakter dengan cara kita pilih window dan pilih karakter. Atau kalau di sini sudah ada, kita tinggal klik yang huruf A ini ya. Ini karakter ya, kita klik. Nah, di sini akan muncul pilihan lanjutannya. Di sini ada color ya. Jadi kita dengan kondisi move tool ini, kita klik layarnya, kita bisa langsung ganti warnanya dari sini. Jadi tidak perlu pindah ke text tool lagi. Oke. Oke, di sini. Nah, saya tengahkan dulu, Ctrl A. Oke. Ctrl D untuk di-select. Nah, di panel karakter ini, di sini kan ada pilihan untuk kita mengganti tipe teksnya. Di sini saya pakai bebas Niwi. Jadi untuk kalau kalian tidak ada, jadi beberapa font itu bisa kita download di internet. Tinggal kalian cari saja di sini, download free font. Nah, oke, di sini akan muncul font-font gratis yang dapat kita gunakan. Ada Dafont, ada 1001 free font dan sebagainya. Atau kalian jika tahu nama fontnya, tinggal di ketikkan namanya. Kayak tadi kan bebas Niwi. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul link untuk di downloadnya. Oke, tapi yang perlu kalian tahu mengenai font yang kita download di internet ya. Jadi ada beberapa copyright. Jadi memang ada yang font yang memang gratis yang bisa kita gunakan untuk komersil. Ada juga yang berbayar. Jadi jika kalian mau jual atau menggunakan untuk membuat desain konsumen, ya, berarti kita harus membayar royalti untuk font itu. Jadi kalian jika sudah terjun ke profesional, nanti untuk berhati-hati penggunaan font ini. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya kalian digunakan untuk latihan, itu tidak apa-apa. Lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa settingan pilihan dari teks ini ya. Di sini ada bold gitu ya, ada italic juga, ada cap ya, tapi ini udah gede semua, dan sebagainya, ada underline dan sebagainya. Oke. Kalau sudah, kita tutup aja. Nah, selanjutnya yaitu layer style. Layer style ini menu yang kita gunakan untuk memberikan efek-efek pada layar kita gitu ya. Cara penggunaannya ada beberapa. Kita bisa klik sebentar, saya klik layer, kemudian di sini ada layer style. Kalian bisa milih blending option atau yang lainnya. Jadi ini merupakan efek-efek yang dapat kita gunakan di Photoshop. Oke, atau kita klik kanan pada layernya, layer yang mau kita beri efek, kita klik kanan, kemudian kita pilih blending option. Nah, akan muncul seperti ini, ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa list dari efeknya. Oke. Untuk yang blending option sendiri ini settingan standar ya. Oke, nah di sini paling bawah nih ada namanya drop shadow. Drop shadow itu berarti kita memberikan sebuah bayangan ya.
Oke, jika kalian klik jika kalian klik kotaknya, nah kemudian biru-birunya masih di atas, berarti drop shadow ini belum dipilih. Sudah kalian aktifkan, tapi belum masuk ke pilihan drop shadow. Jadi pastikan kalian juga klik drop shadow-nya, sehingga biru-birunya pindah ke bagian drop shadow. Oke. Sini bisa kalian lihat ya, ada bayangan di sini, ada bayangan gelap. Kalian bisa langsung merubah dengan klik kiri di sini. Kalian geser ya bayangannya. Oke. Atau kalian juga bisa atur di bagian layer style-nya. Di sini ada opacity. Berarti opacity itu mempengaruhi transparasinya dari bayangannya. Kemudian ada angle-nya. Nah, angle-nya berarti posisi dari bayangannya ya. Kemudian ada distance, berarti jarak dari teksnya atau dari objeknya. Kembali lagi dari tiga ini ya, dari dua ini kita bisa atur menggunakan klik kiri terus kita geser secara manual. Oke, ada spread dan size. Oke, kalau size ini kalau kita besarkan dia akan ngeblur, semakin besar shadownya. Kalau kita kecilkan dia akan semakin rapat, jadi kelihatan tajam gitu. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Oke, kita naikkan saja. Kita atur segini. Dan kemudian di sini di atas ini ada stroke. Stroke itu berarti garis tepinya, garis tepi dari objeknya, ya. Ada size untuk ukuran stroke-nya. Oke, ada posisinya juga. Oke. Nah, tergantung kebutuhan kalian. Dan ada opacity-nya. Kemudian ada bevel and emboss. Kalau bevel itu berarti kita mendapatkan kedalaman atau membuat si objek ini terlihat cekung. Di sini ada depth. Depth itu kedalamannya. Nah, kalau semakin besar dia semakin dalam atau semakin nonjol ya. Ada size. Oke, dan softennya untuk mengatur lembut sama tidaknya dari siku ininya, siku dari tonjolannya. Oke, sebentar kita oke dulu. Saya pilih layernya, kita pilih karakter dan saya rubah dulu warnanya agar terlihat. Oke, saya kasih warna merah saja. Oke. Lanjut, klik kanan, blending option. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada angle ya. Angle ini kalau kita ganti-ganti, nah, cahaya dan bayangan di dalam teksnya yang kayak cembung itu akan terpengaruh. Tapi kalau kita lihat, bayangannya pun akan berubah-ubah ya. Nah, kalau semisal kita hanya ingin mengatur efek dari bevelnya, berarti yang use global light-nya kita matikan. Oke, sehingga dia hanya berpengaruh dengan efek bevelnya saja. Oke, kalian atur. Sebentar, sini shadow-nya kita atur lagi. Oke, seperti ini kurang lebih. Oops. Nah, kemudian di bawahnya ada highlight dan shadow. Kalau highlight itu berarti efek dari cahaya, pantulan cahayanya, ya. Kalau shadow berarti bayangannya. Nah, kalian bisa atur. Oke. Kemudian di bawahnya ada kontur. Kontur ini berarti jenis dari efek kedalamannya, ya. Efek-efeknya. Bisa kita matikan saja. Ada juga tekstur. Nah, tekstur ini memberikan tekstur tapi mengikuti efek dari bevelnya.
Kita bisa atur scale-nya. Oke, kita matikan juga. Kemudian ada inner shadow. Berarti kalau inner shadow berarti bayangan di dalam objeknya, atau dalam hal ini berarti teks ya. Nah, ini coba kita matikan bevelnya. Nah, kelihatannya di sini ada bayangannya. Nah, jadi seperti si teks ini jekong. Oke. Nah, seperti itu. Saya nyalakan lagi bevelnya. Oke. Oke. Di bawahnya ada inner shadow, inner glow. Berarti kalau glow itu bercahaya, ya. Kalau inner itu berarti di dalam, sama berarti dia memberikan efek cahaya di bagian dalamnya. Ada size-nya juga, ya, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Ada satin. Kalau satin itu menggelapkan beberapa warna, jadi dia akan menggelapkan beberapa bagian seperti ini. Kita matikan saja. Nah, di sini ada color overlay, gradient overlay, dan pattern overlay. Di sini ada memiliki kata overlay semua, berarti kalau color overlay dia memberikan warna di atas warna basicnya. Di sini warna basicnya kan merah ya. Jadi kalau kita kasih warna kuning, dia akan berubah jadi kuning. Maksudnya dia akan menimpa warna merah ini dengan warna kuning yang kita pilih di color overlay. Tapi di sini ada opacity ya. Kalau kita turunkan opacity-nya, maka yang kuning akan transparan, sehingga yang warna merah pun akan terlihat. Dimana kalau kita 0 berarti merah yang kelihatan. Kalau itu 100 berarti warna kuning yang terlihat. Tapi kalau kita 50 ya, atau kita kurangin berarti campuran antar keduanya. Kita matikan. Gradient overlay juga sama, berarti kita memberikan sebuah gradient di atasnya. Nah, kalau gradient ini berarti kita bisa pilih gradient ya, klik kiri. Nah, akan muncul window gradient editor ya. Cara mengganti gradient kita bisa pilih di sini ada dua bagian ya. Ada bagian gelap ya, hitam, dan bagian putih. Nah, ini bagian hitam dan putih. Cara menggantinya kita pilih bagian bawahnya. Di bagian color ini kita klik kiri dan kita bisa pilih dan kita atur warna sesuai yang kita inginkan. Contohnya kuning. Dan di bagian putihnya kita klik dulu, rubah colornya. Kita bisa rubah warnanya. Nah, seperti ini. Bisa juga kita menambahkan satu warna lagi ya. Di bagian tengah-tengah sini kita klik ketika dia sudah berubah ya, icon dari mouse-nya jadi tangan kayak gini, kita klik kiri dan dia akan membuat sebuah kotak baru ya. Di tengah-tengah ini kita bisa atur juga sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kita hit oke, dan di sini sudah warna merah ini ya, di atasnya ada gradient yang memiliki 3 warna, yaitu kuning, biru, dan hijau. Kita juga bisa atur ya angle-nya. Dan opacity-nya juga sama. Oke, kita matikan saja. Dan pattern overlay juga sama ya, kita memberikan sebuah pattern, tapi di atasnya color yang biasa. Jadi bedanya dengan tekstur ya, di sini kan tekstur juga sama ya, dikasih pattern ya. Kalau tekstur yang di bagian bevel ini, dia akan mengikuti efek dari bevelnya ya. Kalau pattern overlay, dia hanya memberikan pattern di atasnya flat gambarnya. Kalau dianya shape atau bentuk kotak ya, berarti dia akan memberikan pattern bentuknya kotak gitu, maksudnya di bidang kotak. Kalau bevel berarti dia akan memiliki efek cembung, mengikuti efek bevelnya. Kan? Dan ada outer glow ya. Berarti outer glow itu
memberikan efek cahaya tapi di bagian luarnya. Kalau inner di dalamnya, kalau outer berarti di luarnya. Sama yang shadow juga ada dua, ada yang drop ya, ada yang juga inner. Kalau inner di dalam, kalau drop itu di luar. Oke, di outer glow juga sama, kita bisa pilih jenis cahayanya, contohnya kayak gini. Kita juga bisa atur spread dan size-nya. Nah, seperti ini. Kita matikan saja. Dan kita bisa klik OK. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan layar teks yang sudah kita kasih efek menggunakan layer style yang ada di Photoshop. Oke, nah efek-efek ini pun bisa beragam ya. Kalian bisa mencampurkannya dengan brush dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini, yaitu pengenalan teks dan penggunaan layer style. Oke, nah di Edmodo nanti saya akan upload file ini. Di sini juga ada referensi dari pembuatan atau dari materi yang saya buat. Kalian bisa coba mengikuti sesuai dengan referensi yang saya berikan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.